Selamat malam pemirsa. Tidak ada sepak bola yang sebanding seharga dengan nyawa. Sangat disayangkan kami turut berduka yang sebesar-besarnya atas tragedi Kanjuruhan. Usai laga Arema FC versus Persebaya, bahkan korban yang berjatuhan mencapai 125 jiwa. Bukan hanya orang dewasa, perempuan, anak-anak di bawah umur, tapi juga ada balita yang menjadi korban. Kalau begitu langsung saja kita perkenalkan, ada Bang Nurdin Halid, mantan Ketua Umum PSSI tahun 2003-2011. Selamat malam. Dan juga ada Bang Gusti Randa, mantan PLT Ketua Umum PSSI, sekaligus juga sempat menjadi komisaris dari Liga Indonesia Baru, betul ya? Selamat malam. Pertama-tama sebagai pencinta bola dan pernah menjadi manajer klub PSM maupun Pelita Jaya, dan juga pernah memimpin PSSI selama 8 tahun, tentu sangat prihatin dan memberikan empati serta duka cita yang sangat dalam kepada seluruh penggila bola, penggiat bola yang telah menjadi korban dari kerusuhan Kanjuruhan tersebut. Tragedi ini adalah tragedi kemanusiaan, tragedi sepak bola yang menghentakkan dunia. Bahkan Presiden FIFA membahasakan bahwa dunia sepak bola sedang diliputi awan kelabu. Bahkan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menyatakan ini suatu peristiwa yang sangat gila. Oleh karena itu, tragedi kemanusiaan ini, tragedi sepak bola ini, itu membuat dunia sepak bola shock dan sangat memilukan. Kenapa? Karena sepak bola adalah olahraga yang paling populer sejagat raya. Dalam stadion itu adalah panggung hiburan untuk orang lokal, nasional dan dunia. Ini menghentakkan dunia. Kenapa peristiwa ini membuat dunia shock? Karena begitu banyak yang meninggal. Dan ini kalau Bung Jamal bilang ini peristiwa nomor 1. Ini nomor 2, ya. Peru pertama, dan ini kejadian nomor 2 terbesar. Dan kita update terakhir, bukan 125 orang yang meninggal. Hari ini saya dapat info 133, tapi ada yang mengatakan 174 dan sebagainya. Jadi dari sisi angka saja ini sudah sangat memprihatinkan sekali. Sepak bola olahraga rakyat yang bisa memberikan tontonan yang menarik, yang melahirkan kebahagiaan bagi yang menonton, baik langsung maupun lewat televisi. Dan sepak bola itu bisa menggairahkan ekonomi rakyat, ya, melahirkan kebahagiaan. Ini dinodai oleh sebuah peristiwa yang sama sekali kita tidak pernah menduga sebelumnya. Ini tentu harus ada yang bertanggung jawab. Karena kalau tidak bertanggung jawab nanti bisa terulang. Tetapi kita memberikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden, Kapolri, Menpora, dan Ketua PSSI yang begitu cepat dan tanggap sekali dan melakukan antisipasi dengan melakukan investigasi. Nah, kalau PSSI tidak segera melaporkan atau proaktif melakukan koordinasi lobby-lobby ke FIFA, maka ini bisa PSSI dihukum. Kenapa? Karena ini sudah melanggar regulasi daripada FIFA Stadium Safety and Security. Pasal 19 ayat B, di mana dilarang dalam stadion itu ada penembakan gas air mata. Itu tegas. Nah, tapi saya yakin bahwa apabila PSSI bisa segera melaporkan dan hasil investigasi menyeluruh, maka PSSI tidak akan ban atau tidak akan dihukum oleh FIFA. Kenapa? Dalam pelaksanaannya seharusnya PSSI dan juga tim keamanan di lokasi paham juga dong dengan aturan ini? Paham, harus paham. Karena FIFA itu regulasi dunia, ya, PSSI regulasi nasional, ya. Termasuk juga tim pengamanan di lapangan? Ya, setiap pertandingan itu ada pampel. Di dalam pampel itu ada bidang keamanan. Dan sebelum pertandingan dimulai, itu dilakukan namanya technical meeting. Sehari sebelum pertandingan, waktu zaman saya, yang nggak tahu sekarang ya, sehari sebelum pertandingan itu dilakukan technical meeting. Dihadiri oleh semua komponen yang berkaitan dengan pertandingan, termasuk daripada bidang keamanan. Oleh karena itu, tidak ada alasan, dan itu sebuah kekeliruan besar apabila pihak keamanan tidak memahami dan tidak mengetahui bahwa dilarang oleh FIFA
untuk ada gas air mata di dalam stadion. Dan pada zaman Anda pada saat itu disampaikan juga hal ini kepada pihak keamanan? Semua, karena ada security official. Ada security official yang memang ditugaskan oleh PSSI untuk menjelaskan seluruh regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah pertandingan. Nah, saya beri contoh begini. Ketika dulu pertandingan Liga Divisi 2 antara Persimaros itu di daerah saya melawan PSS Medan. Ini untuk promosi ke Divisi 1. Divisi 1. Nah, pemain dikatapel oleh supporter. Gitu. Apa yang dilakukan pihak keamanan? Pihak keamanan adalah mengevakuasi daripada seluruh pemain ke dalam ruang ganti. Gitu. Sehingga tidak memerlukan penonton. Dan penonton Pak Nurdin, mohon maaf, itu di era Anda. Tapi di era yang sekarang, Pak, kami sangat menyayangkan. Kenapa PSSI, ini banyak pihak ya Pak, yang mempertanyakan. Sense of sensitivitasnya Pak. Mengapa lebih takut ancaman FIFA daripada memperbaiki upaya mitigasi internal di PSSI, Pak Nurdin? Saya kira PSSI sekarang ini, Ketua Umum, memimpin langsung daripada proses investigasi. Dan dia harus lakukan evaluasi secara menyeluruh. Gitu. Dan ke depan, tidak ada pilihan bagi PSSI kecuali melakukan edukasi terhadap fans club. Dan fans club harus dilakukan konsolidasi secara menyeluruh untuk ditingkatkan solidaritasnya antara sama supporter sehingga tidak terulang seperti ini. Tapi yang aneh di Kanjuruhan ini adalah tidak ada bonek mania. Artinya tidak ada rivalitas daripada Aremania. Kenapa ini bisa terjadi? Ya. Ini yang harus diusut tuntas. So, kalau tidak itu akan terjadi di kemudian tempat lain. Dan ini seperti yang disampaikan tadi hanya ingin kemudian memberikan semangat kepada tim di lapangan? Kalau saya melihat ya, pertama sekali penonton 1-2 yang masuk kemudian diikuti oleh yang lainnya. Memang ada dua. Ingin menyapa daripada timnya, sayap Arema, atau ingin memprotes atau menyampaikan sesuatu keberatan kepada Arema yang kalah. Belum tentu mereka ingin membuat onar. Tapi kemudian intensitas daripada massa yang masuk ke ini itu juga mempengaruhi daripada psikologi pihak keamanan itu. Kalau zaman saya tidak pernah terjadi begini. Ada juga yang meninggal sejak zaman saya 2005 sampai 2011 itu yang meninggal ada 11 orang, tapi bukan dalam stadion. Ya, jatuh di kereta api, jatuh dalam mobil, ada penusukan ketika dia menuju stadion atau pulang dari stadion. Ada perkelahian antar supporter, tapi tidak seperti yang sekarang terjadi. Seru lur. Tadi dibilang bahwa dalam setiap pertandingan ada pertemuan. Technical meeting itu lebih kepada teknis sebetulnya. Tapi kalau dalam sebuah pertandingan yang namanya panpel, sebetulnya pengamanan itu adalah bagian dari panpel. Hanya dia bidangnya pengamanan. Jadi dia bagian. Di dalamnya ada regulasi-regulasi FIFA yang diturunkan, yang didirektif kepada anggota-anggotanya. Salah satunya adalah yang tadi sudah disebutkan, FIFA Stadium Safety and Security Regulation. Di mana di pasal 19 itu disebutkan bahwa gas air mata dan senjata api dilarang. Pertanyaannya, dalam rakor, dalam koordinasi antara panpel dengan pihak keamanan yang adalah itu berarti adalah aparat keamanan, kepolisian yang bukan football family. Kan ini bukan football family, aparat keamanan kan. Tetapi persoalan regulasi perlu dipertanyakan. Apakah aparat keamanan itu diingatkan, disosialisasikan, dideliver soal itu. Itu satu. Lalu informasi yang beredar kebenaran soal kapasitas dan soal tiket yang dijual itu juga perlu. Lalu kita juga perlu menelisik tentang permohonan perubahan jadwal dari malam ke sore yang ditolak oleh operator liga. Jadi kalau secara pengetahuan sepak bola kita sudah bisa lihat sebetulnya pihak-pihak yang salah itu yang mana? Komdis PSSI dalam 2 hari investigasi di sana melahirkan keputusan. Arema tidak boleh jadi tuan rumah lagi tanpa penonton. Denda
denda Boleh menjadi tuan rumah selama berapa lama? sampai akhir musim. Jadi sebuah pengalaman, ini Ya. saya sambung ya. Ketika terjadi peristiwa Heysel Ya. antara Juventus dan Liverpool, maka UEFA itu menghukum Ya. seluruh kesebelasan Inggris Nah. itu tidak boleh bermain selama 2 tahun Oke. di Champion. Jadi poin yang mau saya sampaikan saya begini Pak. Komdis sudah mengambil keputusan nih. Apakah itu cukup? Menurut saya terlalu sederhana kita melihatnya untuk sebuah peristiwa yang mengguncang dunia. Sejarah sepak bola di abad atau di era modern ini. Artinya saya merasa bahwa ini seolah-olah dugaan saya ada seolah-olah melokalisir yang menjadi pihak bersalah. Ini kan bukan pertandingan liar, ini pertandingan kompetisi resmi negeri ini. Ada operatornya, operator liganya, ada federasinya yang dalam statuta yang dilahirkan di era Pak Nurdin ya. Saya harus menyebut itu karena FIFA 2 tahun kalau nggak salah sampai kemudian diterima oleh FIFA sebagai statuta dan saya khawatir nggak dibaca Pak Nurdin. Banyak orang tidak membaca aturan itu, banyak orang lupa pada regulasi itu sehingga ada aparat keamanan bawa gas air mata di lapangan dan terjadi itu. Saya khawatir regulasi-regulasi itu tidak dibaca. Sepak bola itu, betul kata Toel tadi, tidak lepas dari industri. Nah untuk mencapai industri harus ada bisnis. Tetapi harus ada keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan keamanan. Gitu. Kepentingan kenyamanan, kepentingan sepak bola. Nah kalau kita mendengar pernyataan dari Sekjen PSSI, ya, dia mengatakan begini. Kenapa surat polisi yang minta jadwal pertandingan dimajukan ke jam 3:30 sore itu tidak dipenuhi karena ada kesepakatan, ini statement Sekjen PSSI yang saya ikuti. Iya. Ada kesepakatan bahwa bonek mania itu tidak hadir, tidak ada dalam stadion, tidak boleh ikut dalam stadion. Iya. Nah, sehingga mungkin dengan ini maka Pampel pihak keamanan merasa aman karena tidak ada rivalitas, tidak ada bonek mania. Di sini kekeliruan. Sepak bola itu adalah olahraga yang intensitas yang sangat tinggi, euforianya luar biasa itu. Dan itu terkadang mengundang decak kagum sekaligus emosional. Itu isu suasana, itu kadang susah dikendalikan. Tapi ini di luar dugaan. Ini di luar dugaan. Itulah kemudian tidak boleh ada kekurangan sedikit pun dalam hal kelemahan terhadap memprediksi sesuatu. Dulu kita kalau ada prediksi bahwa di sini nanti akan ada kerusuhan, kita drop orang di situ, ya, apa dari polisi yang berpakaian preman dan sebagainya, itu kita lakukan. Ini ada. Kalau boleh tahu apa kesalahan mendasar dari security official itu sehingga dihukum seumur hidup? Satu, yang kedua, apakah security official itu maupun Pampel mensosialisasikan atau tidak mensosialisasikan daripada regulasi FIFA pasal 19 ayat B yang menyatakan dilarang penggunaan gas air mata dalam stadion? Ya. Silakan Pak. Mariat. Jadi itu yang berhak menegur di dalam panpel sesuai dengan kode safety-nya PSSI yang diadopsi dari FIFA itu adalah security officer. Ternyata saat itu security officer tidak melakukan teguran sehingga ya keamanan melaksanakan pelemparan gas air mata. Berarti kalau seperti apa yang dikatakan Bung Nurdin, Bung Toel, ini tidak ada kelanjutan dalam menyampaikan sistem keamanan. Berarti bagaimana ini? Dan harusnya pengaman itu tahu bahwa di lapangan itu menurut statuta FIFA-nya tidak boleh ada gas air mata. Nah ini orang korban semua akibat gas air mata. Apa sekarang ini kira-kira bentuk pertanggungan jawab dari semua akibat ini? Siapa yang harus paling bertanggung jawab? Ini pemerintah bentuk tim, apa itu namanya? TGF atau apa itu? TGIPF. TGIPF, ya. Yang diketuai Pak Mahfud. Betul. Oke, itu bentuk satu keseriusan pemerintah punya peduli terhadap persepak bolaan ini. Ya. Ada suatu pernyataan dari Arya tadi yang perlu kita perdalam. Iya. Gitu. Yang mengatakan bahwa security official ini lalai
ya, tidak menyampaikan regulasi FIFA. Pak Riyad betul itu ya? Bukan begitu. Yang security officer gagal untuk mengembalikan supporter yang turun ke lapangan, mengatasi supporter yang turun. Oke, tapi jadi waktu technical meeting, apakah security officer atau pampel keamanan itu kan bagian dari pampel? Itu ya? Apakah mensosialisasikan regulasi FIFA maupun regulasi PSSI bahwa tidak boleh penggunaan gas air mata dalam stadion? Ya, dari yang kita tanyakan dari investigasi yang ke Panpel menyatakan sudah pernah, tapi di tahun 2018. Bukan yang pada saat ini. Pada saat kejadian kemarin diinformasikan kembali tidak, Pak? Yang ini tidak ada bukti yang sekarang ini ada seperti itu. Nah, karena ini pernyataan ini sangat berbahaya. Ya, pernyataan berbahaya. Kita baca pasal 359 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kelalaiannya, kehilafannya menyebabkan matinya seseorang, maka dipidana minimal paling lama 5 tahun kalau nggak salah. Nah, ini bahaya ini. Karena ini 133 atau 125 yang meninggal, jiwa ini luar biasa ini. Jadi kalau karena kelalaian tidak mensosialisasikan status FIFA dan ditemukan bahwa penyebab banyaknya orang meninggal karena gas air mata, maka itu kena pasal 359 KUHP. Pertama, kasus ini harus dapat penanganan lebih serius. Pasti ada yang bertanggung jawab dan harus ada. Karena itu kita kawal bersama kasus ini. Jangan lagi sampai kasus ini kemudian terbebas dari tidak ada yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Yang kedua, berikan waktu kepada aparat negara untuk mencari siapa yang memang harus bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut. Yang ketiga buat kita, berhentilah narasi-narasi yang membuat suuzon, menyatakan bahwa keluarga-keluarga kita yang tewas dalam tragedi tersebut adalah sia-sia. Mereka tewas, mereka wafat, mereka tidak ada yang sia-sia. Siapa tahu di antara mereka yang terdesak, sesak napas, terjepit dan terhimpit, dari bibirnya selalu keluar kalimat takbir, selalu keluar kalimat tahlil, selalu keluar kalimat tasbih, dan mereka semua tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan husnul khatimah. Di akhir mari sama-sama kita doakan mereka. Mudah-mudahan mereka mendapat tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir kuburahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz Fikri Haikal, Pak Nurdin Halid, Pak Gusti Randa, tadi juga ada Pak Ahmad Riyad. Terima kasih banyak juga Bang Jamal, terima kasih juga Bang Toel.